Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Kali ini kita akan mempelajari aturan cos. Nah, sekarang perhatikan segitiga lancip dulu. Ini sudah saya sediakan, bisa kalian perhatikan di layar kalian masing-masing. Segitiga lancip ABC, di mana sisi-sisinya ini adalah A, B, dan C seperti biasa ya, sesuai dengan penamaan sisi pada segitiga. Kemudian dari titik C saya tarik garis tinggi terhadap sisi AB, jatuhnya di M, ini saya beri nama titik M. Kemudian untuk CM itu sendiri saya beri nama misalnya sisinya P, karena belum diketahui. Kemudian MB ini saya misalkan X. Karena perhatikan, untuk AB ini kan sama saja sisi C, sedangkan MB ini X. Berarti AM ini sama dengan apa? Sama dengan C dikurangi X ya. Kita tuliskan di sini, AM sama dengan C dikurangi X. Nah, pertama kita perhatikan dulu segitiga ACM ini ya, ACM. Pada segitiga ACM, ini kan segitiga siku-siku. Siku-sikunya di sini ya, di titik M. Karena segitiga siku-siku, maka berlaku teorema Pitagoras. Ingat, kalau teorema Pitagoras ini adalah AM kuadrat ditambah MC kuadrat sama dengan AC kuadrat. Ini ya, jadi pada segitiga ACM ini bisa diperoleh bahwa B kuadrat ini sama dengan AM kuadrat, yaitu C dikurangi X kuadrat ditambah ini MC kuadrat, yaitu P kuadrat. Ini saya tulis langsungan saja ya. Saya beri garis di sini. Kemudian kita hitung C dikurangi X kuadrat. Selalu dan selalu saya ingatkan bahwa A dikurangi B kuadrat, ini saya tulis di pojok kiri atas ya. Ini sama dengan A kuadrat dikurangi 2AB ditambah B kuadrat. Kita terapkan ke sini. Berarti C dikurangi X kuadrat ini sama saja C kuadrat dikurangi 2CX ditambah X kuadrat. Nah, ini ditambah P kuadrat, kita tuliskan apa adanya, ditambah P kuadrat. Ini adalah persamaan yang pertama ya. Sekarang perhatikan segitiga BCM. BCM, berarti yang sebelah sini ya. Pada segitiga BCM, ini kan siku-siku di M juga. Berarti juga berlaku teorema Pitagoras dengan sisi miringnya adalah ini, A ya. Nah, sehingga ini diperoleh A kuadrat sama dengan ini, BC kuadrat sama dengan CM kuadrat ditambah MB kuadrat. Ya, langsung saya tuliskan P kuadrat ditambah X kuadrat. Atau bisa kita tuliskan jadi A kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah P kuadrat. Ini persamaan yang kedua. Nah, sekarang pandang sudut B ini ya, pada segitiga BCM. Kita ambil cosnya ini ya. Jadi, ini kan tadi yang pertama. Nah, yang kedua, cos sudut B, ingat cos adalah samping dibagi miring. Berarti sama dengan apa? Sama dengan sampingnya adalah ini ya. Sampingnya sudut B kan ini. X ya, bukan AB. Kemudian miringnya adalah ini, BC atau A. Jadi ini bisa kita tuliskan X per A. Jadi cos sudut B sama dengan X per A. Nah, ini kita kalikan silang. Berarti kita peroleh bahwa ya, ini kan sama saja per 1. A cos sudut B sama dengan X, atau X ini sama dengan A cos sudut B. Lah, ini persamaan yang ketiga. Nah, sekarang perhatikan dari 1 dan 2. Dari persamaan 1 dan 2, tulis lagi persamaan 1 adalah B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi 2CX ditambah X kuadrat ditambah P kuadrat. Padahal persamaan 2
X kuadrat ditambah P kuadrat ini adalah A kuadrat. Nah, berarti bentuk ini bisa menjadi C kuadrat dikurangi 2CX. Nah, ini tadi sama dengan apa? Sama dengan A kuadrat. Nah, kita tulis seperti ini. Ya. Sekarang kita urutkan penulisannya. Jadi ini hanya saya letakkan di depan. A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2CX. Ini persamaan ke-4. Nah, sekarang perhatikan persamaan 3 dan 4. Ini ya. Dari 3 dan 4. Tulis lagi yang 3. B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2CX. Berarti A kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2C, padahal X tadi adalah A cos B. Ini pada persamaan 3. Jadi kita tulis A cos B ini ya. Kemudian tulisannya saya urutkan, jadi A kuadrat ditambah C kuadrat min 2CA, ini kan sama saja AC kali cos sudut B. Ya, ini adalah B kuadrat. Nah, jadi seperti ini. Diperoleh rumus bahwa B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2AC cos sudut B. Sekarang perhatikan sudut tumpul berikut ini. Ini saya beri garis juga. Segitiga tumpul ABC, tumpulnya di B. Karena trigonometri ini hanya berlaku pada segitiga siku-siku, di sini saya seperti biasa membuat garis bantuan atau membuat garis tinggi dari titik C ini ya, maka jatuhnya ini di M, saya beri nama M. Kemudian untuk nama sisinya seperti penamaan pada umumnya. Kemudian untuk CM saya misalkan P dan BM ini saya misalkan X. Sekarang perhatikan segitiga ACM terlebih dahulu, segitiga ACM ini ya. Nah, karena siku-siku di M, maka pada segitiga ACM ini juga berlaku apa namanya? Teorema Pitagoras. Ya. Nah, kalau teorema Pitagoras ini berarti sisi miringnya yaitu ini ya B kuadrat sama dengan ini CM kuadrat ditambah AM kuadrat. Padahal AB ini C dan BM ini X. Berarti kalau AM-nya ini berapa? AM-nya yaitu C ditambah X ini ya. Nah, saya tuliskan di sini langsung saja B kuadrat berarti sama dengan ini ya, atau ini dulu, C ditambah I kuadrat ditambah ini P kuadrat. Ingat, tadi A dikurangi B kuadrat adalah A kuadrat dikurangi 2AB ditambah B kuadrat. Nah, kalau A ditambah B kuadrat, nah ini tinggal diganti plus tengahnya ya, sehingga menjadi C kuadrat ditambah 2CX ditambah X kuadrat ditambah P kuadrat. Ini adalah persamaan yang pertama. Sekarang perhatikan segitiga BCM. Berarti ini ya, BCM. Ini juga siku-siku di M. Maka berlaku teorema Pitagoras juga, yaitu sisi miring kuadrat ini, yaitu A kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah P kuadrat ya. Kita tuliskan A kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah P kuadrat ya. Ini adalah persamaan yang kedua. Kemudian sekarang perhatikan sudut CBM pada segitiga ya BCM. Nah, saya tulis di sini. Kita cari cosnya. Cos sudut CBM sama dengan, ingat cos itu kan samping bagi miring ya. Sudut CBM ingat ini tidak sama dengan sudut B. Sudut B ini yang ada di dalam segitiga. Nah, berarti sudut CBM karena ini berpelurus jumlahnya 180 derajat. Hingga diperoleh CBM ini adalah 180 derajat dikurangi sudut B. Ya, kita tuliskan di sini. Cos 180 derajat dikurangi sudut B. Nah, sampingnya adalah X, miringnya adalah
A. Langsung kita tuliskan X per A. Ini. Kemudian ingat trigonometri, sudut berelasi di kuadran 2 ini ya, karena 180 min. Dan di kuadran 2 cos ini bernilai negatif, pakai 180 berarti tetap cos. Kita tuliskan di sini negatif cos sudut B sama dengan X per A. Nah, kita kalikan silang, berarti X sama dengan, ini ya, ini kalikan silang, A kali negatif cos B, atau bisa kita tuliskan negatif A cos sudut B. Nah, ini adalah persamaan yang ketiga. Sekarang kita lihat persamaan 1 dan 2 dulu. Dari persamaan 1 dan persamaan 2, kita tuliskan B kuadrat sama dengan C kuadrat ditambah 2CX ditambah X kuadrat ditambah P kuadrat. Perhatikan X kuadrat tambah P kuadrat di persamaan 2 ini adalah A kuadrat. Ini ya. Ini adalah A kuadrat, maka bentuk ini menjadi 2CX ditambah A kuadrat. Nah, ini penulisannya saya urutkan jadi A kuadrat tambah C kuadrat ditambah 2CX. Ini adalah persamaan keempat. Sekarang perhatikan persamaan 3 dan 4. X-nya adalah negatif A cos sudut B. Ya. Jadi dari persamaan 3 dan persamaan 4, B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat ditambah 2CX, X-nya kita ganti. 2C, X-nya adalah negatif A cos B. Nah, maka ini menjadi A kuadrat tambah C kuadrat plus kali min, kan jadinya min. Ini ya, 2CA langsung saya tuliskan jadi AC cos sudut B. Nah, ini adalah rumus dari B kuadrat. Inilah yang dinamakan dengan aturan cos. Ternyata dari yang pertama tadi sudut lancip dan sudut tumpul, ternyata B kuadrat ini sama-sama. Rumusnya sama, yaitu A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2AC cos sudut B. Nah, inilah yang dinamakan dengan aturan cos. Jadi aturan cos ini berlaku pada semua segitiga, baik segitiga lancip maupun segitiga tumpul. Ini ya. Diperhatikan polanya. Ini kalau B kuadrat ternyata ini sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2 kali AC cos sudut B, ya, sudut yang menghadap sisi yang ditanyakan. Nah, nanti kalian bisa tarik garis tinggi ke sisi yang lain, kalian akan memperoleh rumus untuk mencari A kuadrat dan C kuadrat. Ya, namun di sini saya langsung saja analog ya, dengan cara yang sama nanti diperoleh A kuadrat, berarti ikuti pola ini. Kalau B kuadrat berarti A kuadrat tambah C kuadrat, berarti kalau A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 BC, ini BC cos sudut yang menghadap sisi ini, yaitu sudut A. Nah, berarti untuk mencari C kuadrat, ya sama, A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2AB kali cos sudut yang menghadap ini, yaitu cos sudut C. Nah, sekarang kita tuliskan di sini. Jadi, pada segitiga ABC, baik lancip maupun tumpul, ya, ini berlaku aturan cos. Nah, aturan cosnya sebagai berikut. Yang pertama tadi, A kuadrat sama dengan, ingat, B kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2BC cos sudut A, ya. Kalian amati saja polanya. Kemudian B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2AC kali cos sudut B. Dan yang terakhir C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2AB cos sudut C. Nah, lalu bagaimana cara menandai kapan kita menggunakan aturan cos dan kapan menggunakan aturan sin? Karena nanti ketika kita menjumpai soal di situ kan tidak diberi keterangan menggunakan aturan yang mana. Nah, di sini kita bisa menandai aturan cos ini dapat digunakan yang bentuk ini ya. Jika diketahui sisi, sudut, sisi, artinya dua sisi dan sudut apit, misalnya segitiganya seperti ini.
Nah, yang dimaksud sisi sudut sisi ya, misal diketahui sisi ini, sudut ini, dan sisi ini. Ini berarti dia dua sisi dan satu sudut apit. Atau bisa diketahui misalnya sisi ini, sudut ini, dan sisi ini. Maka disinilah kalian bisa menggunakan aturan cos. Nah, dari aturan cos yang telah kita peroleh tadi ini nanti dapat diturunkan rumus untuk mencari cos A, cos B, dan cos C. Nah, sekarang kita perhatikan yang pertama dulu ini. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC kali cos sudut A. Tujuannya kita di sini adalah mencari cos A, sehingga ini kita jadikan satu ruas yang ada cosnya. Yang tidak mengandung cos kita jadikan satu ruas juga, sehingga ini menjadi 2BC cos sudut A sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, ini berarti jadi dikurangi A kuadrat. Nah, karena kita mau mencari cos A, berarti semua ruas kita bagi dengan 2BC. Jadinya B kuadrat tambah C kuadrat dikurangi A kuadrat per 2BC. Kalian perhatikan polanya. Kalau kita mau mencari A, berarti B kuadrat tambah C kuadrat. Nah, ini dikurangi A kuadrat. Ini ya penandanya. Dibagi 2BC. Analog dengan cara yang sama, kita peroleh bahwa cos sudut B ini sama dengan ya jumlah sudut yang lainnya, berarti A kuadrat tambah C kuadrat dikurangi B kuadrat per 2 ini A kali C. Dan yang terakhir, cos sudut C yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi C kuadrat per 2 AB. Nah, kapan ini digunakan? Ini digunakan ketika diketahui sisi, dan sisi. Apa maksudnya diketahui sisi? Ya otomatis diketahui ketiga sisinya. Ya, demikian adalah rumus aturan cos yang sudah kita peroleh. Diingat baik-baik polanya untuk menyelesaikan soal. Langsung ke contoh soalnya saja. Untuk menyelesaikan soal yang berkaitan dengan aturan sin maupun aturan cos, itu bisa digambarkan segitiganya untuk mempermudah, tapi tidak digambarkan juga tidak masalah. Yang penting kita paham unsur-unsur yang diketahui. Seperti nomor 1 ini, segitiga ABC, sudut A-nya 45, panjang AC. Ingat, AC ini berarti sama saja sisi B ya. Kemudian panjang AB berarti sama saja sisi C. Tentukan sisi BC, berarti yang ditanyakan sisi apa ini? Sisi A, ini ya. Nah, ini kan sudah diketahui dua sisi satu sudut apit, yaitu sisi B, sisi C, dan sudut A. Artinya ketiga yang diketahui ini beda, A, B, dan C. Nah, maka kita bisa menggunakan aturan cos tadi ya. Karena aturan cos itu digunakan ketika diketahui dua sisi dan satu sudut apit. Berarti kalau diketahui sisi B, sisi C ya sudutnya harusnya A. Kalau diketahui sisi A, sisi B berarti sudutnya harusnya C. Nanti itu dua sisi satu sudut apit. Nah, karena ini yang ditanyakan adalah A, langsung saja berarti A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurangi 2BC kali cos sudut A. B-nya sudah diketahui yaitu 4, jadi 4 kuadrat, C-nya yaitu 6 akar 2, 6 akar 2, jangan lupa dikurung, kuadrat, dikurangi 2 kali 4 kali 6 akar 2. Kali cos sudut A, berarti cos berapa? Sudut A-nya kan 45 ini ya. Nah, 4 kuadrat adalah 16. Nah, 6 akar 2 kuadrat berarti dikuadratkan semua, jadi 36 kali 2 yaitu 72, dikurangi 2 kali 4 kali 6 akar 2. Ini saya tuliskan 2, 4 kali 6 itu 24 akar 2. Cos 45 yaitu setengah akar 2. Nah, ini kan 2-nya bisa dicoret ya. Berarti ini adalah 88 dikurangi 24 kali akar 2 kali akar 2 kan 2. 88 dikurangi 24 kali 2 adalah 48. Berarti ini adalah 40. Tapi ingat, ini adalah A kuadrat. Yang ditanyakan adalah A ya, berarti di akar 40. Ini sama saja berapa? Ya, bisa disederhanakan jadi 2 akar
10 ini adalah panjang dari sisi A atau sisi BC. Sekarang nomor 2. Nomor 2 diketahui KL ini berarti sama saja sisi M ya, karena segitiganya KLM. KM berarti sisi L dan LM berarti sisi K. Yang ditanyakan adalah cos sudut M. Berarti ini kan yang diketahui sisi, sisi, dan sisi. Kita bisa menggunakan cos sudut M sama dengan K kuadrat ditambah L kuadrat dikurangi M kuadrat per 2 KL. Tinggal kita masukkan, K-nya adalah ini 3 akar 2. Kemudian L-nya adalah 6 akar 2. Dan M-nya adalah 8 per 2 kali 3 akar 2 kali 6 akar 2. Kita lanjutkan di sini ya, berarti cos sudut M sama dengan 3 akar 2, berarti 3 kuadrat 9 akar 2 kuadrat 2. 9 kali 2, 18 ditambah 6 akar 2 kuadrat, 6 kuadrat 36, akar 2 kuadrat 2, 36 kali 2 yaitu 72 dikurangi 8 kuadrat yaitu 64. Dibagi 2 kali 3, 6. 6 kali 6, 36. Akar 2 kali akar 2 itu 2. 36 kali 2 berapa? 72. Ini ya. Tinggal ini kita hitung. 18 tambah 72 ini berapa? 90 ya. 90 dikurangi 64 dibagi 72. 90 kurangi 64 berapa? 26 dibagi 72. Jadi cos sudut M ini bisa disederhanakan bagi 2 yaitu 13 per 36. Sekarang kita lanjut ke yang nomor 3. Ini mohon maaf, ini ada yang kurang, bahwa soalnya pada segitiga PQR ini adalah PQR-nya ini segitiga lancip. Pada segitiga PQR, segitiga lancip, diketahui sin sudut Q-nya sepertiga, PQ 6 dan QR-nya 4 akar 2. Yang ditanyakan panjang PR. Kalau kalian sudah paham dengan konsep aturan cos, sebenarnya tidak perlu menggambarkan segitiganya ya. Hanya kalau kalian belum paham bisa digambarkan di oret-oretan, misal seperti ini ya. PQR, kemudian diketahui PQ-nya 6, berarti ini adalah R ya, R-nya 6. QR-nya 4 akar 2. Padahal QR ini kan di depannya P, berarti ini merupakan sisi P. Dan diketahui sin sudut Q. Nah, Q-nya ini diketahui. Dari sini kan kelihatan bahwa yang diketahui ini adalah sisi, sudut, sisi. Berarti 2 sisi dan 1 sudut apit. Nah, dari sini kita bisa menggunakan aturan cos. Hanya kalau aturan cos itu yang dibutuhkan adalah cos sudut Q. Tapi di sini yang diketahui adalah sin sudut Q. Terus bagaimana? Ya kita cari nilai cosnya dari sini. Ya, sin sudut Q sama dengan 1/3. Ingat, sin adalah depan dibagi miring. Berarti yang belum diketahui adalah samping. Ini ya. Nah, kita gambarkan. Kita buat segitiga bantuan. Misal theta di sini. Depannya ini berarti 1, miringnya 3. Ingat, ini hanya perbandingan saja ya. Nah, dari sini kita bisa cari sampingnya, yaitu akar dari miring kuadrat dikurangi depan kuadrat, yaitu akar dari 3 kuadrat kurangi 1 kuadrat, berapa? 9 kurangi 1, yaitu akar 8. Ini ya, akar 8 ini sama saja 2 akar 2. Ini disederhanakan. Nah, berarti dari sini bisa kita peroleh nilai cos sudut Q-nya. Cos adalah samping dibagi miring. Ingat, sampingnya tadi 2 akar 2. Miringnya adalah ini ya, 3. Karena tadi diketahui ini PQR adalah segitiga lancip, maka berarti dia kan sudut-sudutnya ada di kuadran 1 karena kurang dari 90 derajat. Sehingga semuanya positif, termasuk cosnya ini juga positif. Jadi tidak perlu ditambahi tanda negatif di sini. Ya. Nah, sekarang karena cosnya sudah ketemu, berarti kita bisa
langsung mencari panjang PR. Nah, PR ini perhatikan ya, sama saja sisi Q ya. Jadi Q kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah R kuadrat dikurangi 2PR cos sudut Q. Nah, P-nya tadi adalah ini 4 akar 2. 4 akar 2 kuadrat tambah R-nya 6 kuadrat kali dikurangi 2 kali 4 akar 2 dikali 6 dikali 2 akar 2 per 3. Nah, 4 akar 2 kuadrat berarti 16 kali 2 yaitu 32 ditambah 6 kuadrat yaitu 36. Nah, ini kan bisa dicoret 3-nya ya. Nah, ini jadi 2. 2 kali 4 8. 8 kali 2 16. 16 kali 2 32. Nah, kita tuliskan 32 dikali akar 2 dikali akar 2. Akar 2 kali akar 2 itu kan 2 ya. Kita tuliskan di sini kali 2. 32 tambah 36 yaitu 68 dikurangi 32 kali 2 yaitu 64. 68 dikurangi 64 berapa? Jelas 4 ya. Nah, ini adalah Q kuadrat. Padahal yang ditanyakan adalah Q. Jangan lupa di akar, yaitu akar dari 4 sama dengan 2. Jadi ini adalah panjang dari Q atau panjang PR. Untuk memantapkan pemahaman kalian terhadap aturan cos, silakan dikerjakan 5 soal yang sudah saya siapkan. Bisa kalian lihat dengan jelas di layar kalian masing-masing. Jika ada materi yang belum dipahami berkaitan dengan aturan cos, videonya bisa diputar kembali atau bisa ditanyakan apa yang tidak dipahami di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.